Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan melihat project yang gua buat waktu itu. Ya, udahlah intro dulu aja deh ya. So, let's go. AM to the PM, PM to the AM home. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit the season, I still be the greatest. Nah, jadi project ini adalah project yang gua buat atau parodi ya. Project parodi yang gua buat di 2018 awal dan masih ada tanggalnya. Gua bikin parodi Dilan ya, dan itu sangat cringe banget gitu. Gua nonton sekarang bikin cringe banget ya. Jadi video ini dibuat ketika gua masih 150-an subscribernya kalau nggak salah ya, atau 124 kalau nggak salah ya. Jadi video ini ya bener-bener gua bikin buat manjat gitu, dan ternyata gagal sih. Gue gak dapet view banyak, gak dapet subscriber juga gitu ya. Jadi kita tonton dulu aja. Untuk audionya sorry banget gak semua gue tunjukin karena copyright ya. Jadi di proyek ini tuh gue syutingnya nggak niat banget karena gue nggak nyari model lain. Jadi gue ambil dari beberapa potongan trailernya yang aslinya gitu ya. Jadi bikin cringe banget sih gue nonton ini ya. Eda. Aduh ini sumpah nih Dilan KW nih. Nggak jelas. Cringe sumpah nih. Aduh. Tapi ini editan. Gak tau kalau. Aduh itu green screennya. Lu lihat ini green screennya ya. Green screennya lu lihat di sini. Di sini tujuannya gue bikin shot yang si Dilannya naik angkot ya, dan gue pengen gue nempelin di sini gitu. Dan dulu gue benar-benar gak ngerti yang namanya sinematografi. Dulu gue gak ngerti lensa, gak ngerti pencahayaan, dan gak ngerti caranya green screen gitu. Makanya di sini salah banget sih. Dan ini pun bukan green screen kalau pengen tahu. Di sini gue pakai rotobrush ya. Jadi ini udah mati-matian lah ngeditnya gitu dengan komputer yang lemot banget, laptop yang lemot banget pokoknya. Nah di sini kalau gue analisa sekarang ini nggak mungkin pakai yang namanya lensa wide. Sementara di sana gue pakai lensa wide gitu. Aduh bener-bener sih. Makanya yang gue tangkap sekarang gitu ya, ternyata belajar sinematografi itu penting banget sebelum lu mulai terjun bikin begini-beginian atau cinematic cringe yang sering gue bilang. Maksud gue bukan soal videonya, bukan soal menjelek-jelekan lu yang mulai membuat video, tapi alangkah baiknya belajar dulu gitu ya, karena gue pun merasa sia-sia gitu. Waktu luang gue abisin buat langsung praktek tanpa ilmu yang bener gitu ya. Tapi ini adalah sebuah proses sih menurut gue ya. Nah jadi di sini gue pakai lensa wide, sementara di sini ini bukan pakai lensa wide. Ini jelas-jelas mungkin kalau di full frame 35 mili lah ya, bukan lensa wide intinya. Di sini gue pakai lensa wide yang mana bakal jadi distorsinya nggak bener gitu, hasilnya beda ya. Dan untuk green screennya sendiri gue pakai kain hijau gantungin di luar karena gue nggak ngerti lighting dan nggak punya lighting pada saat itu. Dan itu salah karena yang pertama ini angkot, sementara di atapnya ini pasti gelap gitu. Sementara gue syuting dengan cahaya yang ada dari atas gitu, jadi ya warnanya pun udah beda. Dan untuk green screennya sendiri gue banyak yang warna yang bertabrakan, makanya gue rotobrush di sini dan ini nggak rapih banget. Masih ada si Dilannya di sini. Dan untuk milayanya gue udah potong ya sampai seniat ini dengan komputer yang parah sih, lemot banget sih. Nah oke, next. Anjir cringe parah anjir. Jadi ceritanya mau ini ya, datangin sekolahan tapi malah jadi cik semilat teh. Nah dia si Artodi. Teman kalian yang ada di depan sini ada generasi mie instan. Kira si mie instan si Fahri ya, dan ini si Gilvan ya teman gue. Dia ngebantu hampir semua buat ngerekamin gue gitu ya. Sebenarnya dia bilang kadonya Royko aja ya gitu biar lebih pinter gitu, padahal nggak lucu. Aduh Dilan. Wih, ya anjir, ampun dah gue. Ya Allah, gue pernah melakukan ini. Gini amat ya nyari subscriber ya. Aduh ini cringe. Nonton trailernya. Duh ini sumpah nih, sama audionya lebih cringe lagi nih. Aduh ampun. Soalnya ini editan. Aduh ini rambut gue nih pas zaman SMA, soalnya gue masih sekolah gue. Oh di sini nggak diganti. Gile, bam.
Oke ya, sok juga nih. Oke, dan gue datang ke kepolisian di Cimacan ya. Bapak ini aja sampai support gue untuk bikin video ini gitu ya, Pak polisinya. Jadi ceritanya pas di kantor polisi ini, di scene ini gue bingung, ke si Gilvan nanya nih, gimana nih di bagian polisinya gitu. Akhirnya gue yang bilang, ya udah kita datang aja ke kantor polisi di Cimacan gitu. Dan pas gue datang ke sana, tadinya gue pengen syuting di gerbangnya doang, tapi pas gue datang si bapaknya, gue izin dulu kan, Pak pengen syuting di sini gitu kan. Akhirnya si bapaknya ngizinin untuk kita naik mobil polisi yang benerannya gitu ya. Gila, itu sih pertama banget gue naik mobil polisi, men. Kapan lagi? Wede. Nah, di sini kan sebenarnya salah ya, bukan si Dilan yang dimasukin ke polisi gitu. Saksi doang si Dilan di sana. Cuman di sini kan ini trailer ya. Gue nyangkanya si Dilan yang dimasukin ke polisi gitu ya. Tapi ini keren sih. Wede, Artodi. Apaan coba ya? Oke, ini coret-coret. Gila ya. Nah, kembali lagi. Ini salah lagi ya. Harusnya di sini gue pakai lensa tele, tapi pas gue syuting, kalau nggak salah ini pakai lensa 55-200 gitu ya. Dulu gue syuting ini pakai kamera Canon 60D dan gue rotobrush ya ini. Ini nggak pakai green screen sih. Gila ya. Ini pakai rotobrush loh. Duh, cringe banget ya. Trackingnya beda, ukurannya beda, lightingnya pun beda gitu. Dulu gue asal shot aja. Dan gue kira color grading adalah segalanya, dan itu sebenarnya bukan. Color grading nggak bisa nolong lu dari segi pencahayaan, ya. Jadi ingat itu, nggak semuanya color grading. Apa color grading, nggak men. Lighting penting, settingan kameranya penting, dan intinya semua sinematografi penting lah, ya. Jadi harus pelajari semuanya, ya. Jangan ambisi sama sinematik gitu, ya. Ntar dulu. Ije. Supra X dong motornya. Tampan gitu Dilan. Oke. Jadi segitu ya parodi dari gua Dilan, dan banyak banget pengalaman yang gua ambil di sana. Yang pertama, setelah gua memulai itu ya ternyata manjat itu nggak sepenuhnya berhasil. Ya, itu perlu dari otak, dari kekreatifan lu juga gitu ya. Dari segi teknisnya gue jadi belajar lighting, gue jadi belajar sinematografi, gue jadi belajar color grading juga lebih dalam lagi setelah ini. Karena gue ngerasa kenapa gue gak bisa bikin ini bagus gitu. Karena ya bener, ilmu gue waktu itu kurang. Jadi jangan terlalu ambisi, jangan terlalu buru-buru untuk belajar. Sama, gue juga sampai sekarang masih belajar ya. Mendingan belajar dulu teorinya. Kalau udah punya teorinya, lu bisa nemuin karakter atau ciri khas dari diri lu sendiri yang bakal bikin orang pun suka nonton video lu. Oke, banyak omong ya gue. Intinya gitu aja. Banyak banget pelajaran yang gue lewati setelah 1 tahun berkarir di YouTube ini, anjir. YouTube emang karirnya. Jadi ini kan dari Februari 2018 ya. Gue mulai aktif itu atau bulan November 2018 gue baru aktif di YouTube. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah 370 sekian. Oke, terima kasih banget udah nonton video ini. Sorry banget kalau ada yang salah ya. Assalamualaikum and bam. Besok bertemu yang aku ingin. Boy.